Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi yang berfokus pada translasi. Saya Felina Nabila Umairah dengan NIM 1830105018 dengan dosen pembimbing Nola Nari SSI MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari translasi, pengertian translasi, konsep translasi, dan contoh soal translasi. Yuk sama-sama kita pelajari. Yang pertama yaitu tujuan mempelajari translasi. Tujuannya adalah peserta didik dapat mengetahui apa itu translasi dan menjelaskan operasi translasi pada bidang dan aturannya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita masuk kepada translasi, alangkah baiknya kita mengenal transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi dalam matematika memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Transformasi terdiri dari 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada translasi yang akan saya jelaskan nantinya. Adapun bentuk awal benda sebelum transformasi disebut dengan objek. Sementara bentuk baru setelah transformasi disebut dengan bayangan. Transformasi, refleksi, rotasi, dan translasi itu dalam satu kelompok yang akan menghasilkan bentuk objek yang sama dengan bayangan yang sama dengan objek. Sedangkan untuk dilatasi, objek akan mengalami perubahan ukuran, tapi bukan perubahan bentuk. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa refleksi, rotasi, dan translasi itu memiliki objek yang sama dengan bayangan yang sama dengan objek semula. Sedangkan untuk dilatasi atau perkalian, dia mengalami perubahan pada ukuran. Baru kita masuk kepada translasi. Apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah pergeseran objek menurut jarak dan arah tertentu. Translasi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang diberikan. Dalam transformasi translasi, setiap titik dipindahkan dengan besar dan arah yang sama. Misalnya, sebuah titik ditranslasikan sejauh A satuan sejajar dengan sumbu X dan B sejauh B satuan sejajar dengan sumbu Y. Maka A merupakan gerak horizontal atau positif ke kanan, negatif ke kiri, dan B adalah gerak vertikal, positif ke atas, negatif ke bawah. Maka dapat disimpulkan bahwa translasi merupakan pergeseran objek menurut jarak dan arah tertentu dari posisi awal ke posisi baru, tetapi tidak merubah bentuk dan ukuran. Sebuah operasi translasi adalah operasi operator theta hingga sehingga theta hingga F dikali vektor V sama dengan F dikali vektor V ditambah tak hingga tutup kurung. Jika vektor V adalah vektor tetap, maka translasi vektor TV akan menjadi TV
titik 2 dikali vektor P sama dengan vektor P ditambah V. Jika T adalah translasi, maka rank dari subset A dalam fungsi T adalah translasi A oleh T. Translasi dari A oleh T, translasi dari A oleh TV ditulis sebagai A ditambah vektor V. Selanjutnya adalah konsep translasi. Konsep translasi dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Dengan T tetap A, B. Jadi, A dalam kurung X, Y menjadi A absen dikali X absen, Y absen. Secara matematis, persamaan matrik dari suatu translasi adalah Y absen X absen sama dengan A, B ditambah X, Y. Selanjutnya kita masuk contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan A jika diketahui terdapat titik A 3,4 yang ditranslasikan dengan matriks translasi T 2,3. Min 2,3. Pembahasan. Bentuk soal di atas dapat diasumsikan sebagai berikut. A masukkan nilai 3,4 menjadi A absen, X absen, Y absen, tutup kurung, sehingga diperoleh matriks bayangan A sebagai berikut. Seperti rumus yang telah kita pelajari tadi, kita tinggal masukkan angka X absen, Y absen sama dengan min 2,3 ditambah 3,4 sama dengan 1,7. Maka bayangan A adalah A absen 1,7. Selanjutnya, hasil translasi titik P1 nilainya 3,2 oleh T1 dilanjutkan dengan T2. Sedangkan T2 nilainya 2,1 menghasilkan titik P2 senilai 8,7. Komponen translasi dari T1 yang sesuai adalah, maka kita akan mencari T1 nilai A, B. Maka T2 dikali T1 sama dengan A ditambah 4, B ditambah 1. Perhatikan proses translasi berikut. T1 sama dengan A, B ditranslasikan dengan T2 2,1. Maka kita mendapatkan nilai P2 dan 8,7. Sedangkan diketahui tadi P2 8,7, maka kita akan mencari nilai A, B. Setelah kita translasikan tadi, maka kita mencari nilai A dengan 3 ditambah A ditambah 2 sama dengan 8. A belum diketahui, maka 3 ditambah 2, 5. A ditambah 5 sama dengan 8. A sama dengan 8 kurang 5, karena 5 pindah tempat jadi negatif, jadi A nilainya adalah 3. Begitupun untuk mencari nilai B, yaitu min 2 ditambah B ditambah 1 sama dengan 7, maka B sama dengan 7 tambah 1 adalah 8. Maka nilainya adalah 3,8. Jadi nilai translasi dari T1 adalah T1 sama dengan 3,8. Dapatlah kita nilainya 3,8. Selanjutnya inilah bentuk perpindahan grafiknya.
Baiklah, sekianlah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita manfaatkan dan lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya baru belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.